Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran PPKN. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pada KD 3.1 ini, untuk menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kita sudah mempelajari untuk materi yang pertama tentang perumusan dasar negara. Pada perumusan dasar negara, kalian sudah mempelajari tentang proses pembentukan BPUPKI, kemudian sudah mempelajari tentang tugas BPUPKI, sidang-sidang BPUPKI, yang akhirnya melahirkan rancangan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 anggota BPUPKI yang merupakan pendiri negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya, setelah BPUPKI dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugasnya, maka pada materi berikutnya, yaitu pada materi penetapan dasar negara, kita sudah mempelajari tentang PPKI, yaitu sebuah badan yang tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada materi ini, kalian sudah mempelajari tentang bagaimana PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita sudah mempelajari tentang panitia kecil, yaitu panitia 8 dan panitia 9. Panitia 9 yang mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan rancangan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yang akhirnya menjadi rumusan dasar negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, ada perbedaan pada sila pertama Pancasila yang terdapat di dalam Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sedangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada perubahan pada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi yang Maha Esa. Nah, hal itu karena bangsa Indonesia terdiri dari bermacam agama, sehingga demi keutuhan bangsa dan negara, maka para pendiri negara pada masa itu bersepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantikan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari untuk materi semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini terdiri dari yang pertama sikap spiritual, yaitu IPK-nya
bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara. Sikap sosial, berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Kompetensi pengetahuan menganalisis semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan kompetensi keterampilan yaitu menyajikan hasil analisis tentang nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, mampu menjelaskan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mampu menilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4. Menentukan perilaku meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara berkaitan dengan mencegah penularan COVID-19. Yang terakhir, mampu menyajikan hasil telaah semangat dan komitmen pendiri negara sesuai dengan kondisi kekinian. Demikian untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Selanjutnya, marilah kita mulai untuk membahas materi tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Materi yang pertama adalah nilai semangat pendiri negara. Semangat, apa sebenarnya semangat itu? Semangat merupakan tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara itu merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat di dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Coba kalian perhatikan, di situ terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, kemudian presiden dan wakil presiden. Lalu nampak di situ gambar tentang kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia dan gambar warga negara Indonesia yang baru-baru ini mengharumkan nama bangsa di dunia. Nah, ketika kalian memperhatikan, melihat gambar tersebut, mungkin ada rasa haru dan bangga. Nah, itulah yang dikatakan sebagai semangat kebangsaan. Jadi ketika kita memiliki rasa haru, rasa bangga terhadap apa yang kita lihat tadi, artinya kita memiliki semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini terdiri dari nasionalisme dan patriotisme. Semangat kebangsaan ini harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan
Misalnya, pada masa sebelum masa pandemi, kalian mengikuti upacara bendera di sekolah. Kalian menyaksikan bendera yang berkibar dengan megahnya di lapangan sekolah kalian. Nah, demikian juga ketika bendera merah putih berkibar di dalam kejuaraan olahraga antar negara. Keberhasilan bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya itu merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan itu diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat pada masa itu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Baiklah, kita bahas mengenai nasionalisme dulu. Nasionalisme merupakan paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Pengertian nasionalisme ada dua jenis, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit atau chauvinisme disebut juga nasionalisme negatif karena mengandung makna peraksaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi untuk nasionalisme dalam arti sempit ini terlalu mengagungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif, yaitu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Misalnya, pada saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya, patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa. 4.
jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir 5, jiwa satria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Jadi, nasionalisme dan patriotisme ini dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh atlet Indonesia yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Contoh lainnya yaitu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Mereka memiliki semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Beberapa tokoh pendiri negara mencerminkan perilaku yang mengandung nilai semangat. Nah, kita lihat pada gambar ini ada 5 tokoh. Yang pertama Soekarno. Nilai semangat yang dimiliki Soekarno yaitu jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, keberanian, idealisme kejuangan yang tinggi, dan kepemimpinan. Lalu tokoh yang kedua Muhammad Hatta. Beliau memiliki jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme, keberanian, idealisme kejuangan yang tinggi, dan kepemimpinan. Kemudian tokoh berikutnya Muhammad Yamin. Beliau memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, ikhlas dan pantang menyerah. Lalu tokoh keempat Mr. Supomo. Beliau memiliki semangat patriotisme yang tinggi, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa. Dan tokoh yang berikutnya Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau memiliki semangat religius, gotong royong, toleransi, persatuan, bijaksana, dan patriotik. Itulah nilai-nilai semangat para pendiri negara yang wajib diteladani kalian semua sebagai generasi penerus bangsa. Setelah kalian tahu tentang semangat, mari kita lanjutkan untuk membahas tentang komitmen. Komitmen, apa itu komitmen? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Itulah komitmen. Jadi seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi yang harus kita teladani, yaitu yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3, selalu bersemangat dalam berjuang. 4, mendukung dan berupaya secara aktif di dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, ciri komitmen pribadi yaitu melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Anak-anakku,
Apakah semangat dan komitmen para pendiri negara masih sesuai dengan situasi dan kondisi negara Indonesia pada saat ini? Marilah kita simak saja untuk materi yang berikutnya untuk mengetahui apakah semangat dan komitmen para pendiri negara itu masih sesuai, yaitu untuk materi menilai semangat dan komitmen para pendiri negara. Semangat dan komitmen para pendiri negara masih relevan atau masih sesuai dalam konteks kekinian, yaitu pada masa saat ini, mengingat banyaknya persoalan bangsa dan negara yang membutuhkan penyelesaian bersama, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita antara lain, yang pertama, penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, peredaran narkoba. Yang ketiga, konflik antar suku atau kelompok. Dan yang keempat, aksi kekerasan anarkisme. Nah, masalah ini harus dihadapi dengan memerlukan adanya semangat dan komitmen seluruh warga negara Indonesia, sehingga masalah-masalah tersebut dapat teratasi dan bangsa dan negara Indonesia menjadi stabil. Anak-anakku, seperti kalian ketahui bahwa masa pandemi belum berakhir, dan pada masa ini kita semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi pandemi yang demikian hebatnya, yang semakin bertambah warga negara Indonesia terpapar COVID-19. Hal itu bisa kita hadapi dengan cara meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara. Nah, bagaimana cara kita untuk mencegah penularan COVID-19? Maka kita perlu memiliki semangat dan komitmen seperti yang dimiliki para pendiri negara pada masa itu. Perilaku meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Antara lain, yang pertama, nilai semangat pertama, yaitu dengan mendukung secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Misalnya, kalau kita melihat dalam konteks mencegah penularan COVID-19, maka cita-cita bersama bangsa Indonesia adalah terbebasnya bangsa Indonesia dari penyebaran wabah virus. Nah, sehingga kita semua dapat menjalankan hidup kembali secara normal. Caranya bagaimana? Dengan semangat dan komitmen, kita bisa menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan mematuhi 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan pakai sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, hal ini bisa mengurangi penularan COVID-19. Selanjutnya, nilai semangat yang kedua, yaitu melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara. Penyebaran COVID-19 yang membawa dampak bagi bangsa Indonesia, yaitu seperti para pedagang mengalami berkurangnya hasil penjualan, sebagian masyarakat terkena PHK. Nah, hal ini menimbulkan lesunya ekonomi masyarakat. Lalu dengan semangat melakukan pengorbanan untuk bangsa dan negara ini, ada beberapa hal terpuji yang bisa kita lakukan. Misalnya, memberi semangat dan bantuan kepada tetangga yang terdampak COVID-19. Misalnya saja apabila ada tetangga yang terpapar COVID-19, hendaknya kita membantu dengan program Jogo Tonggo, yaitu
memberikan bantuan makanan karena yang terpapar COVID-19 tentunya melaksanakan isolasi mandiri dan di rumah saja, tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Maka kita bisa membantu. Atau dengan kegiatan menjadi relawan untuk penanganan COVID-19, baik itu relawan di bidang medis atau kesehatan maupun di bidang non-medis. Nilai semangat yang ketiga yaitu mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Tapi hal itu bukan halangan untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan, dan nasionalisme dengan melakukan hal-hal positif. Nah, hal positif atau hal terpuji yang bisa kita lakukan, misalnya tidak mengucilkan orang lain yang terpapar COVID-19. Jadi kita tidak menjauhi orang yang terpapar COVID-19, tapi justru kita mendukung dengan menyemangati dan membantu, seperti memberikan bahan makanan, karena mereka pastinya akan melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu hal terpuji lain yang bisa kita lakukan, kita tetap menjalin komunikasi dengan teman, dengan saudara, dengan rekan kerja melalui media sosial, tentunya dengan menerapkan batas-batas sopan santun yang berlaku di dalam pergaulan. Ya, demikianlah materi pembelajaran telah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Tibalah saatnya kepada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu para pendiri negara telah mewariskan semangat dan komitmen kepada generasi muda dalam peristiwa perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, nilai semangat dan komitmen para pendiri negara masih sesuai atau relevan untuk diteladani generasi muda saat ini. Nah, hal itu karena makin banyaknya tantangan kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti yang saat ini kita alami, yaitu adanya penyebaran COVID-19 yang memberi dampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Yang ketiga, generasi muda seharusnya menjadikan semangat dan komitmen para pendiri negara sebagai teladan di dalam mencegah penularan COVID-19 maupun di dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Misalnya, untuk mencegah penularan COVID-19, kita bisa melakukan berkomitmen menjaga kesehatan diri, memberi bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, menjadi relawan penanganan COVID-19, dan perbuatan-perbuatan positif yang lainnya. Nah, sampailah kita di akhir pembelajaran. Sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, mohon diperhatikan. Yang pertama, silahkan kalian pelajari materi bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian akan mengikuti ulangan harian pertama pada pertemuan yang akan datang. Kemudian untuk tugas, yaitu untuk penilaian keterampilan. Yang pertama, ceritakanlah kegiatan positif yang pernah kalian lakukan dalam rangka menghadapi masa pandemi COVID-19. Jadi, kegiatan-kegiatan apa yang sudah kalian lakukan selama pandemi ini? Apa yang kalian lakukan untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19? Tulislah hal-hal yang sudah kalian lakukan, ceritakanlah pada buku tugas kalian
Lalu kirimkan hasil tugas kalian melalui MS Teams pada bagian tugas keterampilan 1. Dan jangan lupa ada batas waktu. Maka tolong diperhatikan ketika kalian membuka tim kalian. Di sana sudah ada tugas keterampilan 1. Silahkan lihat di sana soalnya, lalu kirimkan pada bagian tugas tersebut hasil dari cerita atau tulisan kalian tentang kegiatan positif yang pernah kalian lakukan dalam rangka menghadapi masa pandemi COVID-19. Demikian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dan persiapkan ulangan harian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.